hajar, bunuh, langsung aja siram bensin, bakar aja. Jadi butuh satu nyawa dan satu anak kecil yang hatinya hancur untuk bisa mengedukasi mayoritas masyarakat Indonesia. Berita ini datang dari suatu pulau di Indonesia. Terekam seorang anak yang sedang menangis, memanggil-manggil bapaknya yang sudah tidak bernyawa. Kemarin, kalau Anda melihat sosial media, begitu banyak hujatan-hujatan, ketikan-ketikan komentar yang sangat tidak manusiawi. Kalau ada rekaman video di sosial media yang menunjukkan ada orang yang sedang mencuri tertangkap, maka tidak hanya yang ada dalam video yang menyiksa orang tersebut, namun banyak netizen juga melakukan hal kejam dengan menuliskan di kolom komentar, hajar, bunuh, langsung aja siram bensin, bakar aja. Padahal mungkin saja mereka belum tentu adalah orang yang mencuri. Bisa saja kasus salah tangkap. Padahal kita belum pernah benar-benar tahu apa yang terjadi dalam satu video tersebut. Dan kita tidak pernah tahu latar belakang orang mencuri itu untuk apa. Hari ini banyak orang yang bilang, berapa sih harga ayam? Kenapa harus dibunuh? Mungkin saja Anda yang menuliskan hal itu sekarang adalah Anda yang mungkin 5 hari atau 1 minggu yang lalu masih menulis komentar, bunuh, bakar. Begitu miris. Di negara ini tidak hanya pejabatnya yang runtuh empatinya, tapi mungkin sudah hampir semuanya, dari lapisan atas sampai yang paling bawah, hampir sama. Nyawa sepertinya tidak ada harganya. Kita masih ingat beberapa waktu lalu ketika ada perang yang ada di jauh di sana. Betapa kita sebagai masyarakat Indonesia yang dididik semenjak dahulu agar keluar dari suatu kolonialisasi, suatu penjajahan, berusaha untuk merdeka, lalu belajar untuk merasakan hal yang sama dengan orang-orang lain yang belum merdeka. Di situ kita diberikan pelajaran bahwasanya kita harus membela siapa yang sedang ada di bawah. Kita harus membela siapa yang sedang disakiti. Dan kita mengambil sisi paling tengah, yaitu kedamaian, memperjuangkan perdamaian. Saya tidak sedang membicarakan tentang Palestina atau Israel, tapi saya membicarakan tentang Rusia dan Ukraina. Itu adalah gambaran paling benar wajah masyarakat Indonesia, yang dimana di situ terlihat sekali, udah bunuh aja Ukraina, udah bunuh aja Rusia. Itu sama seperti mental yang terjadi pada saat ada video atau ada orang-orang yang tertangkap sedang maling. Tanpa kita membawa dia ke ranah hukum dan diadili seadil-adilnya, kita bermain hakim sendiri.
kita sudah bermain hakim sendiri sejak dalam pikiran. Namun sayangnya, implementasinya dalam dunia nyata, kita sudah mempraktekkan bahwa main hakim sendiri sudah ada sejak dulu. Hari ini, kita sama-sama menangis. Hari ini, kita harus sama-sama mengintrospeksi diri. Bahwasanya bertahun-tahun kita hidup, ternyata kita belum belajar apa-apa. Baru hari ini kita diberikan pelajaran yang sangat mahal oleh seorang anak perempuan yang sedang menangis. Hidupnya hancur, hatinya hancur, melihat ayahnya yang sedang memperjuangkan ekonomi keluarganya, sedang memperjuangkan bahwa anaknya harus makan. Namun dia dibunuh oleh orang-orang yang taraf ekonominya mungkin hampir sama. Kita semua teriak-teriak, harusnya tidak dibunuh. Berapa harga seekor ayam dibandingkan nyawa manusia? Harusnya koruptor yang dibunuh. Harusnya koruptor yang diadili oleh massa. Kita harusnya belajar. Pengorbanan keluarga ini, yang dimana anaknya kehilangan orang tuanya ini, adalah pelajaran paling mahal. Mulai saat ini, saya mengingatkan pada diri saya, khususnya, dan juga orang-orang yang menonton video ini, untuk lebih bijaksana dalam melihat situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Jangan main hakim sendiri. Jangan melakukan sesuatu dengan kemarahan yang ada di depan. Kalau kita ternyata kehilangan sesuatu dan kita bisa menangkap orang terduga yang menghilangkan hak kita, tetaplah kita memakai koridor-koridor yang sudah disiapkan oleh negara ini. Meskipun mungkin instrumen-instrumen pendukung, instrumen-instrumen otoritas tidak berjalan dengan semestinya, dan mungkin saja kita harus sakit hati terhadap hal itu. Namun, tetap sebagai orang yang waras, kita harus mematuhi etika dan koridor-koridor hukum yang sudah dibuat di negeri ini.